Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu kembali dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang gerak harmonik sederhana. Ini adalah sebuah model gerak harmonik pegas, kemudian ada bendanya berayun. Nah, ini gerak harmonik ya, berulang. Yang kedua, ini ada bandul jam yang bergerak. Ini juga disebut gerak harmonik sederhana. Nah, kompetensi yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama ada kompetensi pengetahuan. Jadi setelah bab ini selesai, harus bisa menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi gaya dan getaran. Yang kedua adalah kompetensi keterampilan, yaitu bisa melakukan percobaan gerak harmonis pada ayunan sederhana atau getaran pegas atau pada bandul seperti tadi. Berikut presentasi serta makna fisiknya. Jadi ada kemampuan mempresentasikan, ada kemampuan membuat percobaan. Nah, pertanyaan pertama, mengapa sebuah benda itu bergetar? Kan bergerak berulang-ulang, itu namanya bergetar. Nah, sebuah benda atau sistem bergetar itu karena benda tersebut cenderung melawan atau mempertahankan diri pada keadaan normalnya. Jadi sedang keadaan normal terganggu, dia akan cenderung melawan. Contohnya adalah pegas. Jika pegas kita tekan, maka pegas tersebut akan memberi tekanan kepada tangan kita. Kalau pegas itu kita tarik, nah pegas tersebut akan membalas kita, menarik ke arah yang berlawanan dari tarikan tangan kita. Nah, ini contoh pegas. Kita tarik ke bawah, maka pegas itu akan menarik tangan kita seperti ini. Begitu juga kalau kita tekan, maka dia akan menekan tangan kita. Ini contoh pada pegas ya. Nah, yang kedua contohnya adalah bandul. Bandul itu seperti ini, benda diikat oleh tali, kemudian kita tarik ke kiri. Ini bandul namanya, ditarik ke kiri. Maka pada tarikan kita itu akan ada yang melawan ke sini. Ya. Nah, ini seperti ini. Jadi mengapa benda bergetar atau bergerak harmonis itu karena keinginan melawan ya dari gaya yang diberikan kepadanya. Nah, apa yang menyebabkan sebuah benda bergetar? Ya, berulang. Nah, sesuatu yang menyebabkan benda itu berulang itu adalah ada yang disebut gaya pemulih. Ya, tadi kan ditarik ke kanan, ada gaya pemulihnya ke kiri. Kita tarik ke bawah, nanti akan ada gaya yang melawan dari tarikan kita ke bawah. Jadi itu disebut gaya pemulih, kembali ke keadaan normal. Ini contohnya, kita lihat. Jadi kalau kita tempelkan sebuah benda pada pegas, kemudian kita tarik, kemudian bergerak harmonik. Nah, pada saat merenggang, dia akan gayanya ke sebelah kiri. Saat dia memempet, maka gayanya akan ada ke sebelah kanan. Ini kita perhatikan. Nah, gaya pemulih pada pegas itu besarnya adalah ini. F atau gaya pemulih yang menyebabkan dia bergerak harmonis besarnya adalah F sama dengan negatif K kali X. K-nya adalah konstanta dan X-nya ini adalah tekanannya. Jadi merenggang atau mengkerutnya itu sejauh X ini. Nah, gaya pemulih pada bandul itu besarnya ini. Gaya pemulih pada bandul besarnya F sama dengan mg sin theta. Jadi kalau kita simpangkan sebesar sudut theta ini, maka di sini akan ada gaya pemulihnya ke sini sama dengan mg sin theta. Ini yang menyebabkan dia berayun ke sebelah kiri. Nanti saat posisi di sebelah kiri ada mg sin theta ke sebelah kanan ke sini.
Jadi gaya pemulihnya bergantung kepada M massa, G gravitasi, dan sin theta adalah sin sudut simpangannya. Itu yang disebut yang menyebabkan benda itu bergerak harmonik itu adalah gaya pemulih. Gaya pemulihnya seperti ini. Pada pegas ini, pada bandul seperti ini. Nah, ini adalah contoh gerak harmonik pada bandul. Jadi benda itu disimpangkan ke A, kemudian mengayun ke B, ke C, balik lagi ke B, terus kembali ke A. Nah, ini disebut satu getaran atau satu periode. Nah, begitu juga pada pegas ya. Pada pegas kalau pegas digantungi benda kemudian ditarik ke bawah, dia akan berayun menghasilkan gerak harmonik sederhana. Nah, dalam gerak harmonik sederhana itu ada istilah periode dan ada yang disebut frekuensi. Ini di dalam gerak melingkar udah dibahas. Jadi tidak akan saya bahas lebih lanjut lagi. Ini adalah silahkan diingat lagi aja bahwa periode ayunan adalah waktu yang diperlukan untuk satu ayunan dari A ke B ke C ke B ke A. Itu satu periode kalau ukur waktu. Kalau kita mengukur 10 kali ayunan, kita mengukur 10 kali ayunan, tinggal waktunya dibagi 10. Dulu istilahnya T kecil dibagi N. Ya. Kemudian frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik, ini sudah dibahas dulu. Dan F kecil ini sama dengan 1/T besar atau periode. Ya. Ini contoh model gerak harmonik sederhana, ada bandul, kemudian ini ada ayunan. Ini pegas setimbang, ditarik ke bawah, dilepas maka akan mengayun ke atas, balik lagi ke bawah. Nah, satu periode pada ayunan pegas ini dari A ke B ke A ke C balik lagi ke A, ini adalah satu periode. Nah, balik ke pertanyaan, apa yang mempengaruhi besaran periode ini? Nah, sekaligus besaran frekuensi. Kita akan mencoba pada bandul sederhana. Pada bandul sederhana ini ada 3 besaran, yang satu panjang, ini panjang dari benda ini, panjang bandul. Kemudian yang kedua massa, M, jadi ada L, ada massa. Dan yang ketiga ada yang disebut gravitasi. Gravitasi di bumi, gravitasi di bulan, dan gravitasi di planet lain itu berbeda. Nah, kita akan coba bagaimana untuk kali ini kita akan melakukan praktikum. Jadi kompetensinya kompetensi keterampilan yang akan kita dalami. Praktikum secara virtual atau nanti Anda bekerja berkelompok. Praktikumnya adalah untuk menjawab pertanyaan ini. Apa yang mempengaruhi periode waktu untuk berayun dari A ke B ke C ke A-nya? Ini dipengaruhi oleh apa? Apakah dipengaruhi panjang tali? Apakah dipengaruhi massa? Atau dipengaruhi gravitasi? Gitu ya. Jadi 3 hal itu yang akan kita lihat. Apa yang mempengaruhi periode satu ayunan? Percobaannya seperti ini. Yang dibutuhkan yang pertama adalah beban. Yang kedua benang. Beban ini artinya massa, benang ini panjang L. Mistar adalah untuk mengukur panjang dan stopwatch untuk mengukur waktu. Nah, kayu ini kalau kita di laboratorium adalah nanti ada yang disebut statif ya untuk menggantungkan. Nah, di rumah pakai kayu, digantungkan pada kayu. Nah, percobaannya ini langkah-langkahnya ya seperti ini. Seperti ini. Jadi bandul itu diikat oleh benang, kemudian digantungkan pada statif. Jadi seperti ini nanti gambarnya. Boleh diikatkan pada paku ya. Jadi digantung keadaan normal seperti ini, diikat digantung. Nah, panjang talinya adalah mula-mula adalah 60 cm. Jadi diukur pakai ini, pakai mistar ya, 60 cm. Massa bebannya 100 gram. Silahkan nanti, kalau di laboratorium ini mudah sekali ya, kalau di rumah silahkan pakai benda
apa saja ya. Tidak 100 gram juga nggak apa-apa. Kemudian setelah itu kita simpangkan. Jadi simpangkan sudutnya sedikit, jangan terlalu besar. Aturannya adalah 5 derajat. Silahkan yang punya busur simpangkan 5 derajat, kemudian dilepas nanti berayun. Ya, ini berayun. Anda hitung dari A ke B ke C ke A. Itu satu ayunan. Ukur selama sebanyak 10 ayunan, diukur pakai stopwatch-nya, pakai HP silahkan, sekarang modern. Diukur 10 kali. Nah, nanti periodenya adalah waktu untuk 10 ayunan dibagi 10 N-nya ya. Jadi nanti akan ketemu waktu periodenya T sama dengan T kecil dibagi N. N-nya jumlah ayunan. Ini untuk panjang 60, masa 100. Kemudian kita ubah panjangnya dari 60 menjadi 70. Lakukan langkah yang tadi ini kedua dan ketiga sehingga diperoleh lagi T. Ini diulang terus ya. Diulang terus sampai punya tabel seperti ini. Diulang 60, panjangnya 70, 80, 90 sampai 100 dengan massa tetap 100 gram. Nanti sehingga diperoleh T kecil, diperoleh T besar. Ya, seperti ini. Nah, Anda lihat di sini nanti, dilihat T-nya, bandingkan, lihat T-nya ini apakah dengan panjang tali ini T-nya makin besar, atau dengan panjang tali ini T-nya makin kecil. Di sini buat kesimpulannya ya. Nah, untuk itu kalau kita menggunakan percobaan pakai manual. Jadi ini menggunakan manual ya. Beban, panjang tali, mistar, pakai stopwatch-nya, pakai HP itu manual. Anda juga bisa melakukan percobaan menggunakan percobaan aplikasi simulasi. Yaitu menggunakan dari PET Colorado Edu. Jadi nanti bagaimana caranya masuk ke sini? Ketikan saja ini linknya seperti ini, nanti saya bagikan lewat WA, bisa dilihat di HP, bisa dilihat di laptop, yang terlihat di laptop. Jadi ini nanti linknya di copy ya, kemudian dibuka, hasilnya seperti ini nanti. Anda pilih saja yang intro atau lab, nanti hasilnya seperti ini. Ini tidak susah, tinggal di copy ke bagian atas ini PET Colorado Edu, nanti di copy. Setelah di copy kemudian dibuka seperti ini. Kalau ingin ada penggaris ini, klik penggaris ini. Kalau ingin ada stopwatch, klik stopwatch. Kalau ingin ada periode, klik periode. Jadi sehingga tampillah seperti ini. Ya, tampil seperti ini. Setelah tampil seperti ini, maka yang berikutnya Anda mengubah panjang. Ini lengthnya diubah. Ini posisi panjang 90 cm, masanya 500 gram atau 0,5 kg. Nanti Anda atur sesuai tabel. Ya, ini diatur. Ini gravitasinya pakai planet X. Ini kita pakai planet bumi yang seperti ini ya. Ini halaman berikutnya. Jadi panjangnya yang pertama tadi 60, masanya 0,10, berarti ini dalam gram jadi 100 gram. Kemudian kita pakai bumi ya. Nah, nanti diayunkan ke sini. Diayunkan 5 derajat, ini yang 5 derajat ini. Nanti ukur untuk 10 ayunan. Jadi untuk 10 ayunan berapa, masukkan ke dalam tabel. Kalau ingin langsung periode, pakai yang ini. Nah, ini adalah simulasi aplikasi PET Colorado Edu pendulum. Jadi dikopikan ke sini. Nanti seperti ini. Ini panjangnya adalah talinya, ini panjangnya 60 cm. Kemudian masanya adalah 100 gram atau 0,1 kg. Kemudian ini gravitasinya pakai gravitasi bumi ya.
Kemudian ini adalah hanya panjang penggaris. Ini bisa dihilangkan penggarisnya, ya. Kemudian ini adalah stopwatch, bisa dihilangkan. Dan ini adalah periode, bisa dihilangkan. Nah, kalau dimunculkan begitu. Ya, caranya seperti itu. Kita simpangkan, contohnya ini yang panjangnya katakan 100 cm. Ini bisa diketik, bisa digeser seperti ini. Ini 1 meter ya. Saya umpamakan 1 meter. Cara nyimpangkannya seperti ini. Simpangkan 5 derajat aja sini. Nah, ini 5 derajat. Dilepas. Nah, dilepas seperti ini. Ya, kalau kita lihat mulai dari sini, dari simpangannya dari A ke B ke C ke B ke A lagi, itu satu periode. Jadi kita dari sini mulainya nih, dari A. Kita klik yang ini nanti, mulai dari A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sudah 10 ya. Jadi waktu untuk 10 ayunan adalah 19,78, masukkan ke tabel. Ini dibagi 10, jadilah periodenya. Diulang lagi nanti, ini kalau di stop pakai yang panah ini stop. Nanti Anda ubah 1 meter menjadi 80 cm, 90 cm. Ya, ini 90 cm. Kita ayunkan lagi 5 derajat. 5 derajat yang ini. Nah, Anda lepas lagi, kemudian ini direset dulu gitu ya. Nanti diukur lagi seperti tadi, berulang sampai tabelnya penuh. Kira-kira seperti itu penggunaan aplikasi PET ini. Sangat mudah, nanti linknya ini dibagikan ke Anda semua. Ya, seperti itu kalau kita menggunakan tidak manual. Kalau pakai link yang tadi nanti diisi di sini ya, diisi. Jadi T-nya berapa dengan gravitasi, kalau bumi gravitasinya tetap berarti di sini. Buatlah kesimpulannya. Apa pengaruh panjang tali terhadap T ini? Ya. Di sini. Yang kedua, Anda melakukan percobaan dengan apa pengaruh massa. Kalau tadi yang pertama pengaruh panjang, L-nya diubah-ubah sehingga dapat kesimpulan panjang mempengaruhi apa. Nah, kalau kita massanya ingin mengetahui pengaruh massa, massanya kita ubah-ubah di sini. Massanya diubah, panjang talinya tetap 80 cm. Percobaannya tetap sama seperti tadi diayunkan. Jadi ini T-nya berapa dengan cara mengubah massanya. Jadi ini percobaannya nanti panjangnya tetap di sini 60, massanya diubah-ubah di sini, diketik di sini mudah ya. Kemudian disimpangkan 5 derajat, ini 5 derajat yang ini, diukur 10 ayunan. Nah, ini pengaruh massa, Anda coba 10 kali, buat G-nya tetap gravitasi bumi, terus buat kesimpulan di sini. Satu lagi adalah kita akan menyelidiki pengaruh gravitasi. Nah, di gravitasi, kita gravitasinya yang diubah. Panjangnya 80, massanya dibuat 500 gram. Kita ayunkan 10 kali tetap, jadi N-nya 10 di sini. Mula-mula kita pakai gravitasinya bumi. Diukur ya. Di sini nanti diubah seperti ini. Nah, ini gravitasinya diubah di sini. Di sini panjangnya tetap, massanya tetap, gravitasinya diubah, diayun. Ya, diayun, ukur waktunya. Yang berikutnya gravitasinya diganti. Ya, gravitasinya diganti, kemudian diayunkan lagi, ukur berapa. Nah, yang berikutnya, nah ada bumi, ada bulan, ada Jupiter, kemudian simpulkan apakah ada pengaruh gravitasi terhadap periode ini. Jadi ada 1, 2, 3 percobaan ya, nanti simpulkan. Yang terakhir adalah
adakah pengaruh, kemudian kita lihat pengaruh panjang tali ini terhadap gravitasi dan gravitasi terhadap T. Ini ada rumus bahwa periode itu ternyata dipengaruhi oleh L dan G. Anda melakukan 2 percobaan. Yang pertama percobaan yaitu gravitasinya bumi. Ini kemudian ini gravitasinya nanti diubah-ubah ya. Gravitasinya mula-mula kita gravitasinya tetap bumi ya. Ini gravitasinya tetap bumi. Jadi di sini isi gravitasi bumi. Kemudian di sini L-nya diubah, yang pertama 80, yang kedua adalah 100. Jadi ada 2 hitungan nanti. Kemudian kalau L-nya 80 per G-nya berapa, di sini T-nya berapa. Bandingkan antara T rumus ini dengan T yang ini, sama enggak? Ya. Kemudian kita coba lagi, kalau panjang talinya 100, gravitasinya tetap bumi, hitung lagi di sini. Berapa? Bandingkan dengan yang hasil pengukuran dari percobaan. Anda buat kesimpulannya sini. Ya. Buat pembahasannya di sini, buat kesimpulannya di sini dari 4 percobaan itu. Nah, kegiatan percobaan itu nanti dilakukan berkelompok ya. Kelompoknya akan saya buat. Nanti besok akan saya umumkan, kelompoknya akan saya buat. Kemudian setelah buat percobaannya, diskusikan secara online jarak jauh. Jadi kelompoknya itu 5 orang berdiskusi hasil percobaannya. Setelah didiskusikan hasil percobaannya ini dipresentasikan. Jadi buat presentasinya beberapa slide ya dari yang di atas. Dipresentasikan berkelompok, semua orang harus berbicara lewat Zoom meeting kelompok, jadi nggak usah dilihat oleh guru, silahkan Zoom. Nah, Zoom meetingnya dalam kelompok itu direkam, hasil rekamannya dikumpulkan, ya paling lama 1 menit, tidak usah lama-lama, terlalu banyak. Pokoknya Anda mempresentasikan data hasil percobaan. Setelah itu pengolahan data, kemudian kesimpulan. Itu saja. Jadi tidak usah banyak-banyak, mengenalkan kelompoknya, namanya, hasil percobaannya, pengolahannya, kesimpulannya. Penutup nanti ditutup dengan salam.